Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para ustaz dan ustazah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari yang sangat cerah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Ustaz. Bacaannya sangat-sangat bagus ya. Alhamdulillah rabbil alamin, tidak membuat kita ngantuk, padahal tadi ya ada bacaan sedikit tadi. Alhamdulillah rabbil alamin, tentu merupakan tanda sehatnya iman kita, sehatnya tubuh kita, pikiran, jiwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dari tanah air maupun dari seluruh penjuru dunia hadir di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kita yang tidak berangkat, kira-kira apakah ada perasaan kapan ya saya juga bisa berangkat ke sana? Baik yang sudah pernah maupun yang apalagi yang belum pernah. Tentu ada harapan-harapan yang ini merupakan salah satu, kalau ada sampai perasaan hasad itu diperbolehkan. Di Rasulullah dan juga Al-Quran sendiri, bahkan juga ada sebuah surat yang sering kita baca supaya kita ini berlindung kepada Allah dari orang yang hasad. Karena hasad itu sangat berbahaya, sampai kita diberi perintah secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal-awal hadirnya Islam. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga diberikan perintah untuk berlindung dari sifat hasad ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tetapi kita ini diperbolehkan hasad untuk dua hal. Dan rasa-rasanya ini bahkan seperti anjuran gitu, seperti apa? Anjuran supaya kita ini hasad, dan ini indah, ini baik. Untuk dua hal saja. La hasada illa fi irmain. Tidak boleh hasad melainkan hanya untuk dua hal ini saja. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Kita boleh hasad kepada orang yang diberikan harta yang melimpah oleh Allah. Bahwa yunfiqu minhu ana-al-laili wa ana-al-nahar. Dengan hartanya itu kemudian dia menggunakan harta tersebut untuk bersedekah, berinfak, beramal soleh, baik siang maupun malam, malam maupun siang. Setiap ada kesempatan dia selalu menggunakan hartanya itu untuk kebaikan. Nah, kita ini boleh hasad, itu boleh. Tapi kalau orang kaya toh tidak boleh. Maksudnya kaya kemudian dia tidak rajin membantu orang lain, itu kita tidak boleh hasad. Untuk orang yang kaya ini kita boleh. Kaya yang soleh dan soleh. Yang kedua adalah rajulun atahullahu Quran, yaitu orang yang diberi
oleh Allah hafalan bacaan Al-Quran yang bagus. Kayak begini. Kita mendengarkan Ustaz membaca surah atau Ashabul Ukhdud kalau dengan surat Al-Balad bacaannya waktu kemudian apalagi lancar fasih atau jumlahnya pas banget. Nah kita boleh itu kita bolehkan untuk hasan. Nah kan kalau ini hasan saja boleh. Ya Allah kok bukan aku saja perbolehkan karena ijazahnya. Nabi Muhammad SAW dalam banyak kesempatan seakan-akan beliau ini sudah merasakan yang kita rasakan saat ini, apalagi kita yang jauh dari kota Mekah dan Madinah. Jarang sekali kita ini kan jarang sekali berkesempatan untuk melaksanakan haji maupun umroh. Demikian pula sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, demikian pula Masjidil Aqsa. Setahun belum tentu sekali, bahkan seumur hidup belum tentu itu sekali. Maka disinilah kita merasakan keluasan dari yang namanya nikmat akhirat. Di ciri-ciri nikmat dunia itu tidak semuanya gampang. Meskipun keroyokan sudah berusaha sungguh-sungguh, tidak semuanya mendapatkan yang namanya nikmat dunia. Tetapi nikmat akhirat itu dibuka seluas-luasnya kepada siapapun yang menghendaki, semuanya dapat, semuanya kebahagiaan, ya. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi ciri-ciri nama akhirat, ciri-ciri nikmat akhirat. Dan kalau kedua-dua sudah berhadapan, nikmat dunia, nikmat akhirat, jangan sampai sekali-kali kita ini mengira lebih indah yang nikmat dunia. Jadi jangan sampai sudah itu mesti sedikitnya nikmat akhirat itu jauh lebih baik daripada meskipun banyaknya nikmat dunia. Meskipun cuma sholat 2 rakaat kemudian bahkan meskipun hanya zikir-zikir harian subhanallah, alhamdulillah, itu kalau berhadapan jangankan cuma 1-2 rumah, 1-2 perumahan, katanya 2 rumah ya, perumahan yang biasa, bahkan yang perumahan elit sekalipun, bahkan seluruh nikmat dunia dikumpulkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat akhirat. Itu makna Rasulullah ketika Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah pemberian subuh 2 rakaat itu jauh lebih indah. Maksudnya apa? Jangan dibandingkan. Meskipun dengan seluruh keindahan dunia, kemegahan dunia, namanya apa? Dunia. Nama dunia itu jadinya rendah. Dan ini paling rendah. Dunia itu lawannya kuliah. Kuliah itu paling tinggi. Nikmat akhirat itu adalah nikmat yang mulia, yang paling tinggi. Maka serendah-rendahnya nikmat akhirat itu masih jauh lebih tinggi daripada sebesar-besarnya nikmat dunia. Jadi ilmu saja dulu ya. Ada nanti prakteknya kita latihan sedikit, nanti meningkat sedikit. Nah, meningkat
Mereka mohon izin untuk menyampaikan ada 7 amalan yang setara dengan pahala ibadah haji. Dan mereka hadis-hadisnya, dalil-dalilnya sudah dicek oleh para ulama, antara hadis sahih, minimal hadisnya itu hasan. Kalau ada sahih ya hasan. Amalan yang pertama itu adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini mau setara. Kalau kita ini meniatkan Bismillah saya ingin berangkat sholat jamaah di masjid, pun masjid manapun, termasuk kita masjid Brigjen Sugiono Rahmat, semoga bermanfaat. Namun itu mendapatkan pahala yang setara dengan man masya ila sholatin maktubah, barang siapa melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat wajib fil jamaah, dengan berjamaah, yaitu jamaah di masjid. Kahajatin, maka dia telah memperoleh pahala yang setara senilai dengan haji. Wa man masya ila sholatin tatawwu, dan barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat sunnah, fahiyya ka'umratin nafilah, maka dia memperoleh pahala yang setara dengan umroh yang sunnah. Karena ada umroh yang wajib, apa itu? Yaitu umroh yang merupakan bagian dari haji. Kan haji itu 3 macam, wonten haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Nah, yang haji qiran itu kan jadi satu, haji umroh jadi satu, seakan-akan tidak ada umrohnya lagi, langsung haji tok. Nah, kalau haji tamattu dan haji ifrad ini kan ada umrohnya itu. Nah, umrohnya itu menjadi wajib. Tapi selain umroh yang haji ifrad dan haji tamattu itu hukumnya sunnah. Ini adalah hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih wa Dhaif Jami' Shaghir, beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Oke, jawab mantap juga. Jadi kita ini kalau sudah Bismillah berangkat ke masjid, kalau menikah sholat wajib mendapatkan pahala yang sama dengan haji. Kalau menikah sholat sunnah berarti dapat mendapatkan pahala umroh sunnah. Pas Ramadan berarti dapat dua-duanya. Kalau kita kan sudah di sholat sunnah, wajib lagi, tapi dua-duanya tadi itu lagi. Jadi nikmat akhirat itu luas, siapapun bisa dapat. Rasul kayaknya sudah bisa mengetahui isi hati kita ya. Nanti di Indonesia, di Malang, di Kota Batu, banyak orang yang married dengan yang rumahnya di Mekah. Kan kata nih, istri kadang-kadang ya, Mas ayo Mas pindah ke Mekah Mas. Nah itu kalau kita membaca hadis ini, berarti tidak usah ke Mekah semuanya, perlu Mekah itu, numpang di Mekah. Dan belum tentu kalau kita sudah pindah ke Mekah terus rajin sholat jamaah di
Masjidil Haram, bukan mesti nyebut di kuarta. Orang Mekah sendiri itu tidak jamaah di Masjidil Haram dan memang tidak perlu. Terus tiap hari untuk orang Mekah jamaah semuanya di Masjidil Haram gitu, malah susah, jadinya susah. Maksudnya juga menyusahkan orang lain. Bagi orang yang jauh-jauh datang ke Mekah kan tidak bisa masuk. Nah, jadi nikmat akhirat itu semuanya bisa dapat. Meskipun jauh jalannya bisa mendapat. Itu setengah. Sholat jamaah di masjid. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah syuruk atau isyraq, yang saja disebut sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Man sholat al-ghadata, barang siapa melaksanakan sholat ghadah itu sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah di masjid. Tadi kita lihat cuma ada, kemudian dia tetap duduk. Yang kuruha, berzikir kepada Allah. Hatta tatla asyamsu, sampai terbitnya matahari. Cuma sholat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Karena selalu maka baginya karena jari hajatin wa umroh, sebagaimana pahala haji dan umroh. Allah Rasulullah SAW tamatin, sempurna. Itu bedanya tamah dengan kamil. Kalau tamah itu sudah selesai, dapat sempurna, maka dia pengen lagi dapat sempurna lagi. Itu apa? Tamah atau tamun kamil. Tamah yang tipu. Sempurna maksudnya itu adalah suatu amalan, suatu nikmat. Ketika sudah sempurna dikerjakan, kita merasa lega, tetapi masih pengen lagi dan pengen lagi. Sama dengan juga kita ini umroh, kita ini haji, sudah pernah sekali pengen yang kedua. Meskipun sudah sempurna rukunnya, syaratnya, rukun haji, wajib haji pun sempurna, tetap pengen lagi dan pengen lagi. Kalau kabel itu pun sudah lawan itu pun namanya kabel. Jadi nanti kalau sudah bunyi apa itu tadi pakai ini, tapi tunggu sebentar antara 10 sampai 15 menit. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Tapi nama pun double. Pagi-pagi sampai dapat pahala haji dan umroh double ya. Mas Gustawan itu pada Al-Quran. Itu nama Gustawan itu rahmat dan rahim. Mereka hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau menyatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Sedikit di bawah sahih, tetapi tidak sahih. Jadi itu memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan hadis yang sahih, namanya hadis hasan. Kemudian ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Ini sekarang ini majelis ilmu sebisa-bisanya, jadi tidak harus seperti ilmunya kajian Nabi Muhammad kejauhan, seperti ilmunya para ulama-ulama besar kejauhan. Itu pokoknya ilmu bahwa ilmu bahwa itu majelis ilmu di masjid pun sebisa-bisanya ya. Itu man ghaja ilal masjid, barang siapa berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan. Dia ini ke masjid ya, tidak ingin apa-apa kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan.
Tapi ini bukan hanya ilmu agama, pun ilmu apa saja. Makanya di masjid-masjid itu kan ada beberapa waktu diajarkan berbagai macam ilmu, bukan hanya ilmu syariat, bukan hanya ilmu akidah, akhlak, bikin, tapi juga ilmu yang lain, apa saja di masjid. Al-Mu'allimahu ataupun pengajarkan. Amin. Yang mendengarkan maupun yang ceramah pun kami itu. Karena lahu ta'adilina cinta khasjatuh, maka dia memperoleh pahala yang setara dengan haji yang sempurna hajinya. Yang sempurna hajinya. Padahal haji itu kalau sekarang kita daftar, kalau itu haji reguler minimal sekarang ini, kalau hari ini kita daftar di hari Sabtu, berarti misalnya kalau besok hari Senin daftar, kalau reguler itu antriannya sekitar 30 tahun. 30 tahun kita daftar hari ini 2025 bisa berangkat itu insya Allah tahun kita 2055. Kira-kira apakah masih bisa berjalan dengan baik atau bosan yang terbaik? Kita sendiri di usia 40, 50, tambah itu 30, 80 tahun itu masih ngantri. Kalau haji reguler, kalau haji khusus hari ini itu sekitar 10 tahun. Haji khusus itu 10 tahun baru bisa berangkat. Haji Furoda itu ya antara setengah miliar sampai 1 miliar ya, itu tiap travelnya. Dan ternyata sudah bisa kita dapatkan dengan apa itu hadir majelis ilmu ke sini. Mau mikir ya, kita sudah mendapatkan pahala untuk 3 loh, ketiga itu. Terus apa itu ya? Yang person yang hati kita kita tahu gitu ya, mengerti. Mengerti yang berapa? Sholat jamaah di masjid, sholat subuh, sholat isyraq, sholat subuh, menghadiri majelis ilmu di masjid. Lalu yang ketiga, membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat masjid masing-masing 33 kali. Pun mau campur gitu. Sudah itu. Ini malah hadis Bukhari ini. Hitungannya itu kalau itu hadis sahih, ini hadis sahih tingkatan nomor 2. Yang tertinggi ini kan yang mengatakan lain Bukhari Muslim. Itu hadis sahih tertinggi. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga hadis riwayat Muslim. Yang keempat hadis sahih dengan syarat-syarat Bukhari Muslim, tetapi tidak ada dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Kita ke syarat keduanya. Lalu yang kelima hadis sahih dengan syaratnya Imam Bukhari. Lalu yang keenam dengan syaratnya sahih apa Muslim. Lalu yang ketujuh hadis sahih dengan syaratnya selain Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh. Tapi yang pertama, kedua, ketiga itu yang bawah Bukhari. Yang kedelapan karena Hasan yang sahih. Nah ini hadis sahih Bukhari. Dan orang-orang yang fakir, orang-orang apa yang fakir, fuqara, berjamaah itu menghadap Rasulullah.
sowan kanjeng Nabi Muhammad SAW terus aku fakol zahaba ahlul dusur ila anwar pun kita ini tertinggal Rasulullah ditinggal jauh oleh orang-orang yang kaya raya. Tapi orang miskin Rasulullah itu ketinggalan jauh dibandingkan dengan orang-orang yang kaya dengan harta mereka. Bikarnya Allah wa na'imil muqim. Mereka sudah mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Bikarnya Allah atau auliya amin. Wa na'imil muqim, mendapatkan berbagai nikmat yang abadi Allah surga. Pun surga mereka Rasulullah pun mesti itu dapat derajat yang sangat tinggi dan tentu mendapatkan surga. Yusalluna kama nusalli, mereka itu Rasulullah sholat seperti kami, sama sholatnya Rasulullah, sholat sunnah, sholat wajib jamaah itu bisa ikut sebagai Rasulullah. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga bisa puasa seperti kami puasa, sama Rasulullah puasanya. Maksudnya apa? Ibadahnya itu sama. Walahum fadlun min amwalin, di Rasulullah mereka dibandingkan kami memperoleh fadilah yang luar biasa dengan harta mereka. Kenapa? Yahujuna fiha, mereka bolak-balik itu haji Rasulullah. Bolak-balik itu haji orang kaya. Kadang tidak perlu nunggu 30 tahun, tidak perlu nunggu 10 tahun, bahkan keluarga tiap tahun bisa berangkat orang kaya raya. Nah kami ini Rasulullah jangan haji keluarga, haji khusus. Akhirnya benar itu loh, benar kata Rasulullah. Yahujuna biha wa ya'tamiruna, juga bolak-balik mereka itu umrah Rasulullah. Umrah biasa, umrah Ramadan itu pun itu bertahun. Ya kami ini Rasulullah selawasi urip itu dari kantos melihat Ka'bah itu langsung belum pernah. Bahkan mereka juga wajujahiduna, mereka pergi jihad juga Rasulullah. Karena jihad itu dia perlu modal. Jihad itu kan zaman Rasulullah, itu juga zaman sekarang. Itu perlu modal yang besar. Orang miskin itu tidak bisa berangkat jihad. Karena untuk jihad itu apa? Perlu unta, minimal unta. Seburuk-buruknya itu dikeluarkan, tapi tidak kuat kerja itu terus unta. Kan itu mahal ya. Itu juga perbekalan. Itu juga harus siap berhari-hari. Nah, orang miskin itu tidak bisa berangkat jihad. Maka mereka ini mengadu pada Rasulullah. Haji tidak bisa, umroh tidak bisa, jihad pun itu juga tidak bisa. Perang Badar, perang itu tidak bisa berangkat kalau miskin. Bisa. Apalagi perang Yamuk, perang Tabuk, oleh Tabuk itu kan bulan-bulan. Itu hanya orang kaya yang bisa berangkat. Banyak tasodakun, dan mereka juga rajin sedekah. Kami ini orang miskin dapat sedekah malah Rasulullah seperti ini. Ala uhaddithukum bi amrin akhadtum bihi adrabtum man sabaqakum. Dan ini saya ajari ke sini, saya solusi. Saya beri solusi dengan suatu amalan. Kalau kalian kerjakan, maka kalian akan bisa mengejar mereka orang-orang tadi. Kalau bisa kejar itu, ini amalnya ini untuk mengejar mereka. Walau yudrikum ahadun ba'dakum wa kuntum khairun min man antum baina dhahrain.
ila ma'amila min wabu. Kalau kalian kerjakan ini, kalian bisa mengejar mereka, dan tidak ada yang bisa mengejar kalian dalam hal amalan soleh ini, kecuali kalau mereka juga mengerjakan amalan seperti amalan kalian. Apa itu Rasulullah? Betul. Semuanya mereka mendengarkan dengan baik. Tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna qalba kulli sholatin salatan wa salatin. Kan membaca tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar setiap habis sholat wajib. Masing-masing 33 kali. Sudah tadi kita ini bahkan bukan hanya mengejar hajinya, umrohnya dapat juga, jihad dengan harta juga dapat juga, bahkan juga dapat pahala sedekahnya mereka. Kita tidak kalah. Wahai Rasulullah, itu Rasulullah. Ini orang-orang miskin tapi beriman, orang beriman tapi miskin, diberikan solusi yang demikian banyak tadi kan ya, untuk sampai keempat ini, kelima, keenam, ketujuh ini. Yang ketujuh ini yang sangat menarik. Ya, hanya kelima, keenam, berat, ada yang ketujuh. Niat yang lurus untuk berhaji, inna akwa malbin Madinah di Madinah. Rasulullah ketika jauh dari Madinah bersama para sahabat yang sedang berjihad itu, masalahna syirban wala wadiyan illa wa hum ma'ana bihi habasahum al-hukum. Banyak orang yang tinggal di Madinah, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti pahala kita sekarang yang berjihad ini. Setiap langkah kita, mereka dapat juga pahala. Kita ini menaiki sebuah bukit, sebuah gunung, menuruni lembah, susahnya berat ini, menaiki gunung, menuruni lembah, sama beratnya ini. Karena bukan apa lembahnya itu yang turun lebih berat itu. Nah, itu mereka dapat juga. Mereka itu pengen berangkat tetapi tidak bisa berangkat karena udzur, karena tidak mampu secara harta maupun secara tenaga, karena mulai sakit, karena apa memang tidak punya modal untuk berangkat jihad. Tapi mereka mendapatkan pahala yang persis sama dengan kita. Maksudnya apa di situ? Kalau kita sudah niat tulus, sungguh-sungguh ingin mengerjakan suatu amalan yang soleh, tapi tidak bisa, kita pun itu dibuka oleh Gusti Allah itu pahala ditulis oleh para malaikat itu ya, karena niat tulus kita untuk berbuat kebaikan. Tidak ada manfaat majlis ilmu sedikit tapi ini tidak ada manfaat buat kita semua. Kita sambut balik, tambahkan alhamdulillah sudah sampai kepada karena